Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Dimarani, nomor absen 12, kelas KBC IPA, SMA Negeri 1 Genteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jaringan hewan. Jaringan hewan terbagi menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Mula-mula kita akan membahas mengenai jaringan epitel. Seluruh jaringan epitel terletak pada suatu lamina basalis atau lapisan membran basal yang memisahkan epitel dari jaringan ikat di bawahnya, pembuluh darah, dan jaringan syaraf. Permukaan sel yang berhadapan dengan lumen disebut permukaan apikal, sedangkan permukaan yang terletak di antara sel-sel disebut permukaan lateral, serta permukaan yang berhadapan dengan membran basal disebut permukaan basal. Jaringan epitel memiliki ciri-ciri yaitu terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak atau poligonal, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolannya disebut dengan mikrofili. Sel epitel tidak mengandung pembuluh darah atau avaskular dan pembuluh limfa, sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari cairan jaringan ikat di bawahnya. Jaringan epitel memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya dari dehidrasi atau pengaruh agen kimiawi maupun biologi, transport zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan, absorpsi atau penyerapan sari makanan, misalnya pada epitel usus halus, sekresi, yaitu menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran maupun kelenjar, ekskresi atau membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu, eksteroreseptor, yaitu menerima stimulus dari lingkungan, dan membantu respirasi, misalnya pada hewan yang hidup di air. Jaringan epitel juga berfungsi sebagai kelenjar. Epitel kelenjar ini dapat dibedakan jadi dua, yaitu kelenjar eksokrin yang menghasilkan senyawa yang kemudian dialirkan melalui saluran, misalnya kelenjar air liur. Yang kedua yaitu kelenjar endokrin yang menghasilkan senyawa yang kemudian dialirkan langsung ke darah atau tidak melalui saluran, misalnya kelenjar tiroid dan pituitari. Jaringan epitel memiliki beberapa jenis. Berdasarkan jumlah lapisan sel yang menyusunnya, jaringan epitel diberikan menjadi dua, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Berdasarkan bentuk sel yang menyusunnya, epitel dibagi menjadi tiga, yaitu epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis umumnya berfungsi untuk pertukaran gas atau zat lainnya. Contohnya, epitel pada alveolus dan dinding pembuluh kapiler. Selanjutnya ada epitel pipih berlapis. Epitel pipih berlapis berfungsi sebagai pelindung. Contohnya, epitel pada kulit, mulut, dan esofagus. Selanjutnya ada epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis biasanya terdapat pada saluran atau kelenjar. Contohnya pada dinding saluran ginjal dan pembungkus ovarium. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis
berfungsi sebagai pelindung kelenjar. Contohnya, pada saluran keluar kelenjar keringat. Selanjutnya adalah epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis biasanya terdapat sel goblet di antara sel-sel epitelnya. Contohnya, epitel pada dinding usus. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis berfungsi sebagai pelindung organ. Contohnya, terdapat pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Selanjutnya adalah epitel batang berlapis semu. Epitel batang berlapis semu berfungsi sebagai sekresi atau absorpsi. Epitel ini terkadang memiliki silia, terutama yang menyusun saluran pernafasan. Yang terakhir yaitu epitel transisional. Epitel transisional merupakan epitel berlapis yang bentuk selnya dapat berubah-ubah. Contohnya yaitu epitel yang membungkus kantung urin sebelah dalam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pengikat dan penyambung antar jaringan. Contohnya, jaringan ikat tendon yang menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Yang kedua yaitu sebagai penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Contohnya, jaringan ikat tulang. Yang ketiga yaitu sebagai penyimpan energi, misalnya jaringan ikat lemak. Yang keempat, sebagai pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit, misalnya jaringan ikat darah. Yang kelima yaitu sebagai pelindung suatu organ, yaitu jaringan ikat berbentuk selaput yang membungkus organ-organ tubuh. Dan yang keenam yaitu sebagai transport cairan tubuh yang dilakukan oleh jaringan ikat darah dan limfa. Jaringan ikat terdiri dari dua komponen, yaitu sel-sel jaringan ikat dan bahan mati atau matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler terdiri atas substansi dasar yang bersifat semi cair dan disusun oleh asam hyaluronat dan mukopolisakarida, dan juga serat. Berdasarkan bentuknya, ada 3 jenis serat yang menyusun matriks, yaitu serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Serat kolagen bersifat liat, ulet, lunak, mudah dibengkokkan, dan relatif tidak elastis. Sedangkan serat elastik bersifat sangat lentur, mudah direntangkan, dan dapat kembali ke bentuk semula jika tegangan dihilangkan, serta tidak terpengaruh oleh air panas maupun dingin. Serat retikuler bersifat sama seperti serat kolagen dengan kelenturan yang rendah. Jaringan ikat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu jaringan tulang keras atau osteon, jaringan tulang rawan atau kartilago, jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, lemak, dan darah. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai tulang keras atau osteon. Osteon disusun oleh sel tulang atau osteosit, matriks keras, dan serat kolagen. Usia manusia atau hewan yang makin bertambah akan menurunkan kadar kolagen dan meningkatkan kadar zat kapur. Proses ini disebut pengapuran atau osifikasi. Berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dibagi menjadi 2 macam, yaitu tulang kompak dan tulang spon. Satu osteon terdiri atas sejumlah lamela konsentris yang mengelilingi kanal Havertz. Sel-sel tulang terdapat pada lamela
di dalam ruang yang disebut dengan lakuna. Selanjutnya adalah kartilago atau tulang rawan. Kartilago disusun oleh sel-sel kondrosit, sejumlah serat kolagen, dan matriks fibrosa keruh dan elastis. Kartilago berfungsi untuk menyusun kerangka bayi yang baru lahir. Terdapat pada organ-organ tertentu seperti daun telinga, hidung, tulang rusuk, dan lain-lain. Pada anak-anak, kartilago berasal dari jaringan pengikat embrional atau mesenkim. Sedangkan pada orang dewasa, kartilago dibentuk oleh serabut tulang rawan atau perikardium. Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Pada embrio, sebagian besar rangkanya adalah tulang rawan hialin. Sedangkan pada orang dewasa, tulang rawan hialin terdapat pada ujung tulang rusuk, persendian, dan pada saluran pernafasan. Tulang rawan elastis terdapat pada epiglotis, laring, saluran eustasius, saluran telinga luar, dan daun telinga. Tulang rawan fibrosa terdapat pada hubungan antar tulang. Tulang rawan ini berfungsi memberikan sokongan dan proteksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan ikat padat atau jaringan serabut putih. Jaringan ikat padat disusun oleh sel-sel fibrioblast. Jaringan ini bersifat fleksibel tetapi tidak elastis. Jaringan ikat padat memiliki fungsi memberikan sokongan dan proteksi terhadap organ tubuh. Contoh dari jaringan ikat padat yaitu tendon yang menghubungkan otot dengan tulang, ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang, dan selaput pembungkus otot atau fascia. Selanjutnya ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar tersusun atas serat kolagen. Fungsi dari jaringan ikat longgar yaitu menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari jaringan atau organ lain. Contoh sel jaringan ini adalah sel fibrioblast, sel plasma, dan sel makrofag. Selanjutnya yaitu jaringan lemak. Jaringan lemak adalah jaringan ikat yang mengandung atau menyimpan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi beberapa organ, menyimpan cadangan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Yang terakhir adalah darah. Darah disusun oleh matriks berupa cairan darah atau plasma dan sel darah. Protein plasma terdiri atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Darah berfungsi untuk mentransportasikan zat-zat dari dan ke seluruh tubuh. Darah terbagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah berbentuk cakram bikonkav dan tidak mempunyai inti. Di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dan membentuk oksihemoglobin. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu granulosit yang memiliki granula protein dan agranulosit yang tidak memiliki granula protein. Granulosit dibagi menjadi eosinofil,
neutrofil, dan basofil. Sedangkan agranulosit terbagi menjadi monosit dan limfosit. Trombosit tidak memiliki inti, mengandung enzim trombokinase yang berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan bentuk sel penyusunnya, jaringan otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Otot polos bekerja secara tak sadar dan menyusun organ-organ yang berongga. Gerak yang dihasilkan otot polos dinamakan gerak peristaltik. Sedangkan otot rangka bekerja secara sadar dan menempel pada rangka. Otot jantung bekerja secara tidak sadar dan dapat ditemukan hanya pada jantung. Seperti inilah gambar otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot polos berbentuk lonjong dengan satu inti di tengah. Otot polos bereaksi sangat lamban tetapi dapat bertahan pada keadaan kontraksi yang cukup lama. Sehingga terdapat banyak sekali mitokondria dalam otot polos. Otot rangka berbentuk memanjang lurik dengan tidak bercabang. Inti sel berjumlah banyak di tepi. Aktivitas yang berat dan terus-menerus meningkatkan ketebalan otot rangka. Bentuk sel dari otot jantung memanjang dengan lurik-lurik, dan setiap sel memiliki satu inti sel di tengah. Otot jantung memiliki garis gelap dan garis terang yang mirip dengan otot lurik. Garis gelap ini dinamakan diskus interkalaris. Otot jantung bekerja terus-menerus, bereaksi cepat, tahan kelelahan, dan tidak dipengaruhi oleh kehendak. Sekilas, otot rangka dan otot jantung berbentuk sama, tetapi otot rangka tidak bercabang, sedangkan otot jantung bercabang. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai jaringan syaraf. Jaringan syaraf memiliki beberapa fungsi, yaitu menerima rangsang dari alat indera, memproses rangsang yang diterima, dan merespons rangsang. Komponen dari jaringan syaraf adalah neuron, yaitu sel yang mengkhususkan diri untuk penerimaan dan transmisi rangsangan, dan sel glia yang berfungsi mendukung neuron untuk menjalankan fungsinya dan melindunginya. Ada dua jenis rambut saraf, yaitu akson yang meneruskan rangsangan menjauhi badan sel, dan dendrit yang mendekati atau membawanya ke badan sel. Pertautan antara akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lainnya disebut sinapsis. Sinapsis berfungsi sebagai katup yang mencegah arus balik dari impuls. Akson atau dendrit dikelilingi oleh neurilema atau lapisan mielin. Bagian akson yang tertutupi oleh selubung mielin disebut nodus Ranvier. Pada selubung mielin terdapat sel Schwann yang berfungsi untuk membentuk selubung mielin baru. Pada manusia, sistem organ terbagi menjadi 10, yaitu sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem limfa, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem hormon atau endokrin, sistem saraf, sistem indera, dan sistem reproduksi. Demikianlah materi dari jaringan hewan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.